Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة حي على الصلاة بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض. Siapa di sini yang sering terkena gangguan tenggorokan dan pernafasan? Ternyata penyebabnya dari asam lambung yang naik loh. Yuk segera ikhtiarkan dengan madu kuning sehat lambung atau Taubah agar kamu tenang dan kembali bisa beraktivitas insya Allah. Pesan segera di marketplace kami ya. Klik link di caption. Kita masukkan ke nada yang lafaz Allah Akbar yang kedua. Kan tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa nanti tergantung nafasnya, kemampuan nafas dan suaranya ya. Pelan-pelan nanti kita pelajari semua kurdinya kah, jaharkannya ya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Jadi meskipun dipencet Allah, kalau suara hidung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara hidung. Ya, kita kadang nggak sadar itu. Ya. Contoh ulang lagi. Kalau suara hidung full Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Suara hidung itu. Nah, bedanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, silakan Ustaz Hanan. Allahu Akbar, Allahu
Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Lanjut, yang keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi enaknya langgam ini dia meskipun nggak tinggi suara kita, tapi benar penempatan cengkok dan ayunannya itu enak. Syekh Misyar Rasyid itu kan nadanya Syekh Misyar Rasyid. Ya. Syekh Misyar Rasyid itu suaranya nada azannya itu nggak tinggi. Ya, santai. Tapi itu nyentuh kayak nampol banget itu. Ya. Karena memang pertama ya rasanya beda dengan kita. Memang kita bawainnya sama dengan lagunya tapi rasanya beda. Nah, teman-teman, kita nanti harus sambil jalan sambil belajar rasanya. Jadi bukan asal teriak saja. Ya, contohnya, misalkan nih sebagai ilustrasi, antum makan bakso di Ciputat misalkan, sama makan bakso di Lebak Bulus, tapi sama-sama bakso. Misalkan bakso Malang lah, kita bukan endorse baksonya ya, tapi contoh saja. Sama-sama bakso Malang, tapi kalau saya makan di sini kok enak banget gitu. Ya, sama-sama bakso. Nah, begitupun dengan nada, dengan ngaji, ya, dengan langgam. Saya kok kalau pakai nada ini, enak banget ini. Sama-sama imam, rasanya nadanya kurdi juga sama. Tapi kok kalau dia yang bawain kok enak banget. Pernah nggak rasain itu? Ya, pernah nggak rasain? Nah, itu yang luar biasa dahsyat itu. Maka kita harus pelan-pelan itu pelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, baiklah. Mungkin kita nggak ngerti arti makna apa yang kita bacakan, misalkan ya. Kita nggak ngerti dengan arti yang kita bacakan, tapi kita menghayati dengan rasa. Ya. Orang konser, orang lagi manggung, terus jamaahnya itu audiensnya itu pada kadang nangis lihat, ya kan? Nyanyi sampai histeris gitu kan. Padahal itu bukan ayat Al-Qur'an itu. Bukan ayat Al-Qur'an, yang dia dengar itu apa? Nyanyi-nyanyi ya cinta-cintaan atau apa. Apalagi sekarang ada yang lagi viral. Kemarilah singgah dulu sebentar. Tahu juga Ustadz ya? Nah, saya juga punya Instagram kan. Nah, artinya apa? Tapi saya tahunya lagu itu dari Valdinho. Bukan dari penyanyi aslinya. Saya tahunya dari Valdinho pas dia cover karena dia sahib kita. Itu dia pakai vibesnya itu dapat banget gitu, religi. Seakan-akan ini omongannya Allah kepada hambanya. Lu jangan kemana-mana lo. Sini, kemari, datang ke sini. Ya, sampai itu liriknya luar biasa dalam, luar biasa ya. Nah,
itu bahasa Indonesia, itu bukan secara teks, itu bukan ayat Al-Quran, tapi orang bisa sampai tersentuh nangis kan. Nah, maka kita pun harus belajar dari itu. Adanya pun kita itu harus kesana arahnya. Ya, jadi kurdi itu yang hayya 'alas shalah, itu juga saya bikinnya kayak nangis juga itu saya. Makanya mungkin nyampe ke orang-orang rasanya, ya. Jadi kita sambil kok kayaknya, wah enak ini kalau begini nih. Ya, kita bersenandung. Nah, itu nanti teman-teman harus rasakan itu. Dan itu memang nggak bisa dibuat-buat. Kok nggak nangis ini saya? Nggak bisa, nggak bisa dibuat-buat. Tapi pelan-pelan. Itu nanti akan, yang penting memang ada keinginan untuk mencoba. Misalkan nih pertama, contohnya kalau misalkan kita asal teriak ya, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara nada aman, ya. Tapi secara dalam hati ini dia nggak jalan bareng. Kalau misalkan kita sedikit menghayati, tambah zauknya, tambah rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu sambil jalan. Ini nanti gunanya mulut ini sambil tarik menarik, tarik ulur, ya. Jadi bukan ya, sama nadanya, tapi cara maininnya beda. Ya, sudah pernah cobain nggak kayak gitu? Belum? Nah, ini nanti sambil jalan ya. Oke. Allahu Akbar, jadi bukan plong banget ini, bukan, tapi sedikit ya. Kalau tadi kan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang agak versi santai-santai lah itu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi barusan itu ujungnya illallah. Versi yang mana mau dipelajari? Yang naik. Yang naik ya. Biar agak menantang ya. Oke. Jangan mau santai-santai aja. Ya. Oke. Silakan. Ustaz Kenny. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la lanjut. Tadi siapa nama tadi? Yusril. Yusril ya. Sinjai. Ini
satu kampung sama kakak ipar saya. Tapi baru kenal sekarang. Nih, Yusril. Ini Yusril itu nama-nama orang Jawa biasanya ya. Nama menteri biasa. Luar negeri, masya Allah. Cuman ya, memang luar negeri, masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nadanya berbeda. Nadanya beda. Coba, nggak apa-apa. Versinya antum. Ini makanya kita coba satu-satu. Karena kita pengen dengar dulu sampai di mana. Ya, biar nanti kita enak ngarahinnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oh, ini beda langgam berarti. Kirain di Ciputat sana 3 kali Allahu Akbarnya. Kan tadi kan udah 2 kali kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Insyaallah. Iya. Itu Jaharka ya. Oke, nanti berarti ada berapa tuh yang Jaharka tuh? 2. Ya. Tapi tadi mau coba kalau versi Ilahi Lastilil Firdaus. Versi Ilahi Lastilil Firdaus itu belum pernah coba. Tapi udah dengar kan tadi kan? Nah, coba, mau dicoba nggak? Nah, coba. Coba. Tapi coba nyanyinya dulu deh. Ya, syairnya dulu coba. Ya, biar gampang, coba. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Oke, masukin. Allah Akbarnya atau di asyhadu la ilaha illallah, bebas. Kayaknya belum. Nah, itu kan asyhadu an la ilaha illallah. Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Ya. Oke. Lanjut. Siapa namanya nih? Faisal. Ini Faisal Hakim, Faisal Fadillah. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. Coba langsung hayalah sholahnya coba. حي على Yang kedua. حي على Oke, nah bagus. Ini tinggal dipoles-poles biar lebih rapi, biar lebih cantik ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Coba hayal salahnya, حي على الصلاة. حي على الصلاة. Luar biasa. Enggak, ini kayaknya salah kementerian. Harusnya di Kemenak dia ini. Ini Kemenpora. Tapi mungkin karena dia sering olahraga, makanya suaranya juga bagus ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau adik kita tadi ini Zaki nanti tinggal powernya dilatih nanti ya. Dan nanti ada teman-teman sudah kita lirik ini kita yang mana kita harus benahi ya. Karena ada juga yang memang suaranya tinggi tapi nggak keluar ya. Ada yang Allahu Akbar Allah enak nada tapi nggak keluar ya, maka itu harus dilatih. Nah, oke. Masya Allah, ini bakatnya luar biasa nih semua teman-teman. Udah sering adzan di tempatnya masing-masing. Ini karena masih pertemuan pertama perdana, kita jangan digas dulu ya, santai-santai dulu. Nanti dibilang wah kapok gua datang pertama aja udah ada diginiin ya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke. Itu langgam Makkah ya. Tahu nggak itu nadanya apa? Langgam apa namanya?
Hijaz, ya, itu Hijaz, ya. Kan adzan Makkah itu ada beberapa macam. Ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu an la ilaha illallah, ya, jadi banyak variasinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Oke, masya Allah. Syekh mau nanya, Apa tuh? biar suara nggak serak, apakah ada saran tips? Oke. Ada serak gitu-gitu. Ya, pertanyaan bagus. Jadi selain itu ada lagi? Ada saja. Apa tuh? Saya belum pernah yang apa namanya mengenal yang itu loh, nama-namanya lagi kan. Oh, Biarkan nawar itu ada aslinya tuh apa biar saya bisa Ya. itu diaplikasikan ke azan gitu. oke. Ada kita tuh Ya. izin menyampaikan terkait rumusnya gitu. Ya. Seperti tadi kan dengan nilai sudah seperti itu. Nah, disampaikan dulu rumusnya kemudian diterapkan. Oke. Nanti kita, kalau kemarin yang sudah saya bikin rumusnya itu murattal. Kayak misalkan ummi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, kalau kita kemarin untuk yang Kurdi ini memang kita bikin langsung ke adzannya. Beda dengan Ilahilah Sulil Firdaus karena kita jiplaknya ke Ilahilah Sulil Firdaus. Ya. Tapi insyaallah nanti kita buatkan. Pertama tadi dari Ustadz Kenny tadi bagaimana supaya suara nggak serak? Ya. Suara itu serak pertama karena bisa kelelahan, ya. Tapi banyak faktornya. Faktor yang banyak terjadi di masyarakat atau di teman-teman itu karena jarang latihan. Ya, utamanya di waktu pagi atau subuh. Ini paling jarang orang. Sering nggak, siapa yang sering latihan pagi? Suara pagi. Sering latihan pagi. Subuh. Nah, ya. Kayak adzan aja, kayak misalkan suara adzan, misalkan sambil adzan. Kalau misalkan takut kedengaran sama tetangga, pakai bantal. Ya. Ya, bebas. Karena kalau misalkan atau di kolam, ya, atau ember di bak mandi, masukin kepalanya aja dalam air itu. Tarik nafas dulu. Ya, begitu. Udah pernah coba belum itu? Nah, itu dicoba. Kalau kami dulu di pondok pakai bantal, ya, sambil teriak. Ya, kan gede kan, kalau kebuka kan gede. Nah, mari kita tutup. Itu kan istilahnya kalau misalkan itu kita stretching, jadi pemanasan. Ya, biar ini tenggorokan ini terkikis itu ininya,
seratnya tadi, lendir. Ya. Jadi banyak faktornya, makanya bisa jadi karena makanan juga. Kalau saya sendiri nggak pernah juga sih ya, paling jarang minum es. Saya paling anti es, anti banget. Mau baik itu secara es krim kah atau jusnya. Saya kalau jus itu nggak pernah pakai ini. Kalau bisa jus hangat, kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada, pernah nggak lihat ini jus hangat? Belum kan? Nah, adanya sama dayang itu. Ya, saya paling menghindari es. Ya, karena bahaya. Ya, itu ibaratnya nih kita latihan 5 hari. Ya, 5 hari berturut-turut latihan, teriak. Habis itu langsung minum es. Minum es itu ibaratnya yang 3 hari itu langsung hilang latihannya itu. Ya, kecuali memang kita sudah jadi suaranya. Kalau kecuali sudah jadi, wah itu es pun ya yang penting jangan berlebihan. Apalagi kalau saya kan punya riwayat sinus nih, sinus, jadi saya sangat menghindari es. Teman-teman juga jangan sampai karena waduh nggak boleh minum es lagi nih, ya. Apa nih paling sering nih, siapa namanya nih, siapa namanya? Hasyam sering minum es lalu ya? Jarang tapi sambil nyanyi. Ya, teman-teman hindari es. Ya, itu bisa menyebabkan serak juga. Apalagi kalau lagi bulan puasa, yang sering bertugas adzan, Bilal atau imam, kan buka puasa, enak banget tuh pakai es tuh. Enak nggak? Enak udah. Tapi tunggu aja, kau bisa bertugas paling 10 hari, 15 hari itu. Lebih daripada itu udah out itu. Suara serak apa segala macam. Ya. Oke, makanan. Dan hindari sebelum azan, jangan makan buah-buahan yang bergetah. Seperti pisang, rambutan, kelengkeng, salak, siapa lagi tuh? Lansat, ada nggak? Lansat, tahu ya? Adanya di Sulawesi itu. Ya, nah pokoknya buah-buahan yang bergetah itu jangan dimakan. Kalau mau tampil, ya itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau yang berminyak, yang gorengan, alhamdulillah masih makan. Ya, kalau penggorengan nggak boleh. Ya, oke, itu untuk yang serak. Ya, intinya di latihan. Ya, saya dulu meskipun serak, saya tetap hajar. Artinya biar apa? Biar nggak manja suara kita. Suara kita nggak manja. Karena kita kan misalkan tampil di cuacanya yang nggak biasanya, nah itu bisa keok itu suara. Misalkan nih kita biasa di Jakarta, datang ke puncak kan dingin tuh. Pengaruh nggak sama suara? Pengaruh. Belum groginya. Ya tadi aja asyhadu alla ilaha bisa diulang Ustaz, bisa diulang. Tapi kan ya, nah, itu grogi dan cuaca itu bisa sangat berpengaruh. Nah yang kedua tadi Farhan, apa tadi Farhan? Saya belum pernah nyobain pakai nada yang ya, nada yang lain. Ada 7 ya. Nah, Bayati yang dalam MTQ itu ada 7. Bayati, apa lagi? Yang tahu? Sobah, terus? Coba yang berurutan coba. Bayati. Kasmir itu dia sebenarnya bagian daripada nada, dia nggak masuk dalam 7 nada itu. Termasuk kurdi juga nggak masuk. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan kurdi itu tersendiri, bukan bagian daripada bayati. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau ini itu udah bagian daripada bayati. Coba bayati. Itu ketiga. Jadi yang pertama bayati, ya, bayati. Kedua sobah, ya. 3 hijaz, nah, ya. 4 nahawan.
5 apa? Ros. Oke, 6 Sika. Terus Iharka. Oke. Ada yang belum masyhur ke ini, tapi nggak dipakai di dalam MTQ. Namanya Banjaka. Bener ini, ya? Ini termasuk susah, tapi nggak dipakai dalam MTQ. Cuma 7 ini. 7 ini. Ini kayaknya orang Jawa ini. Ya, Banjaka. Ya. Itu yang pernah bawakan Banjaka dulu itu salah satu imam Istiqlal, namanya Ustadz Salim Ghazali. Coba cek di YouTube Langgam Banjaka. Nah, coba Salim Ghazali. Itu mantap. Beliau juara internasional. Langgam Banjaka. Salim. Tuh. Dia masuk kategori Sika Banjaka. Ada juga yang ini itu di luar badan Sika, tapi mirip memang. Ya. Tapi yang masuk itu ya 7 itu. Oke? Nah, kalau Bayati Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu versinya Ustadz Fahmi Ashraf. Nah, yang muadzinnya Malaysia. Nah, beliau juga udah bawakan kurdi kita, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau sobah, ada yang tahu sobah? Hah? La 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 la, itu untuk senandungnya. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia ini memang agak apa ya? Paling jarang, salah satu yang paling jarang dibawakan. Ya. Di MTQ pun ini nada yang paling jarang dibawakan. Ya. Karena salah satu nada yang untuk variasinya itu nggak begitu banyak, nggak begitu berkembang. Nggak beda dengan ini Bayati, Hijaz, Nahawan, dikit-dikit berkembang. Kalau soba ini dia nggak begitu ini, ya. La 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 la. Pernah dengar nggak nadanya? Itu soba. Itu soba jawab. Ya, soba jawab. Nah. Terus Hijaz yang tadi dibawakan tuh, ya, azan Makkah, ya. Allah, na 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 na. Nah, itu syairnya. Na 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 na. Itu Hijaz. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Itu na 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 na. Itu Hijaz. Nahawan. Nah, yang biasa bawakan Nahawan? Hah? Coba Nahawan, coba. Dika. Benar kan? Pernah dengar gak? Itu Nahawan. La 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 la
la la la la la la la. Itu maksudnya bisa dikategorikan nahawan jawab. Dia jadi tingkatan kedua sudah. Kalau di tingkatan awalnya dia la 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 la. Nah, jadi Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, jadi variasinya santai dia. Kalau misalkan ini cuman karena di kayak bawain tadi langsung Allah, luar biasa suaranya ya. Oke, Ros tadi yang dibawakan sama tadi siapa namanya tadi? Dendi. Itu Allahu Akbar Allahu Akbar. Ah, itu yang diviralkan sama Ustadz Muhammad ZA. Ya, jadi beberapa ada nadanya kayak Muhammad ZA. Itu salah satunya adalah langgam ros. Ya, saya pertama belajar adzan itu ya langgam ros. Nah, cuman kalau versinya tadi Dendi dia agak panjang. Allahu Akbar Allahu Akbar, ya kan? Nah, kalau misalkan versi pendeknya di awal bisa Allahu Akbar Allahu Akbar, tapi tegas dia, ya. Allah. Nah, itu nadanya luar biasa nih, tinggi nih. Ya. Sebenarnya teman-teman, semua ada nada rendahnya, semua ada nada tingginya. Misalkan nada rendahnya Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, cuman kan memang rasanya jadi beda. Ya. Nah, maka teman-teman nanti tinggal mau pakai yang mana. Nah, yang sedang-sedang dulu kah? Apa yang langsung hantam? Ah, bebas. Sika. Ada tahu sika? Hah? Ada tahu sika? Nih, hapus saja nih. Hah? Gak tahu? Belum pernah coba? Hah? Belum pernah coba? Mau cobain sekarang? Apa? Ah? Jam berapa? Waktu kita 5 menit lagi nih. Tadi kita mulai jam 9 pas. Ya. Jadi insyaallah kita teman-teman nanti ke depannya insyaallah mudah-mudahan nggak ada macet, nggak ada apa, nggak ada halangan, biar jam 9 itu tuh langsung mulai. Oke? Insyaallah kita pas tadi jam 9 mulai kan? Oke. Ya. Kalau misalkan ros itu yang sering dipakai sama langgamnya Syekh Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kayak gimana? Ada yang coba? Tadi kan tahu coba ya ini Faisal. Coba. Boleh azannya, boleh imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Nah, itu yang dipakai sama siapa namanya? Ros. Kalau Syekh Misyar Rasyid yang mana? Nahawan. Nih, nahawan sama Bayati juga beliau itu kadang dicampurnya. Ya. Nah. La 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 la. Nah, kalau sika itu la 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 la. Itu sika.